Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Dewi Himatung Munif, NPM 191030350. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang percobaan mandiri uji coba enzim pendegradasi protein menggunakan sampel filtrat buah nanas, daun pepaya, dan juga getah pohon kamboja. Tujuan dari percobaan ini, yang pertama menunjukkan jenis enzim apa saja yang bekerja pada proses degradasi protein. Kemudian yang kedua, menganalisis mekanisme kerja enzim pendegradasi protein pada beberapa sampel filtrat dalam percobaan. Berikut ini merupakan alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan. Langkah percobaannya seperti berikut ini. Langkah pertama yang dilakukan adalah menimbang buah nanas. Di sini digunakan buah nanas sebanyak 250 gram. Langkah selanjutnya adalah menghaluskan buah nanas dengan ditambahkan 150 ml air. Selanjutnya, memasukkan hasil penghalusan buah nanas dengan disaring terlebih dahulu, karena yang dibutuhkan adalah ekstraknya dan ampasnya bisa dibuang. Penambahan ekstrak nanas ini pada masing-masing cup sebanyak 5 ml. Selanjutnya, menambahkan susu murni sebanyak 5 ml ke dalam masing-masing cup. Mengaduk masing-masing cup hingga tercampur rata dan mendiamkan beberapa saat hingga terbentuk gumpalan. Menimbang daun pepaya sebanyak 100 gram. Menghaluskan daun pepaya dengan menambahkan 150 ml air. Kemudian hasil penghalusan disaring dan diambil ekstraknya. Memasukkan ekstrak daun pepaya ke masing-masing gelas dengan konsentrasi 5 ml. Menambahkan susu murni ke dalam masing-masing cup dengan konsentrasi 5 ml. Mengaduk masing-masing cup hingga tercampur rata. Mendiamkan campuran beberapa saat hingga terbentuk gumpalan. Meletakkan kurang lebih 1 ml getah kamboja ke dalam masing-masing cup. Selanjutnya, menambahkan 1 ml susu murni ke dalam masing-masing cup dan mengaduknya hingga tercampur rata. Kemudian didiamkan hingga terbentuk gumpalan. Ini dokumentasi pada ekstrak buah nanas, selanjutnya ini pada ekstrak daun pepaya, dan ini pada ekstrak bunga kamboja.
Berikut ini tabel hasil percobaannya. Setelah melakukan percobaan, didapatkan bahwa pada masing-masing perlakuan dan masing-masing sampel memiliki hasil yang berbeda-beda. Dari hasil tersebut diketahui bahwa ketiganya mengandung enzim protease yang dapat memecah protein. Susu murni pada percobaan ini bertindak sebagai sampel protein yang mengandung kasein, di mana bisa mengalami penggumpalan oleh enzim protease. Susu menjadi variabel tetap, di mana menjadi sampel protein yang akan didegradasi oleh enzim protease, di mana didapatkan dari filtrat atau ekstrak buah nanas, daun pepaya, dan juga getah pohon kamboja. Enzim protease mampu mendegradasi protein dengan cara reaksi hidrolisis. Sesuai dengan teori yang telah dikemukakan, bahwa enzim protease itu merupakan enzim yang mengkatalis hidrolisis dari suatu ikatan peptida pada protein. Pada percobaan ini, ketika susu dicampurkan ke dalam sampel, pada saat itu juga enzim protease memulai kerjanya untuk melakukan proses hidrolisis ikatan peptida protein atau melakukan proses hidrolisis ikatan peptida pada susu. Enzim protease pada daun pepaya diperoleh dari kandungan papain dan kemopapain yang ada di ekstrak daun ini. Nah, papain ini didapatkan dari getah pohon pepaya, baik dari bagian buahnya, batangnya, maupun dari bagian daunnya. Pada buah nanas terkandung senyawa aktif bernama enzim bromelin yang mampu menghidrolisis protein menjadi suatu molekul yang lebih sederhana dengan cara mengkatalis reaksi hidrolisis. Enzim bromelin ini bersifat proteolitik sehingga mampu untuk menggumpalkan protein susu. Selanjutnya, getah kamboja terdapat juga enzim protease yang dinamakan dengan plumerin, di mana plumerin ini kerjanya dengan proses isolasi getah. Nah, proses ini terjadi dengan lebih sederhana dan efisien karena enzim ini berasal dari enzim ekstraseluler sehingga tidak melalui proses lisis pada sel tumbuhan. Kesimpulannya, ketika sampel mengandung enzim protease dengan asal enzim yang berbeda, ketiganya ini mampu mendegradasi protein dengan ditandai terbentuknya gumpalan pada masing-masing sampel. Setiap sampel memiliki tingkat degradasi yang berbeda, ditandai dengan dihasilkannya tekstur, aroma, dan warna yang berbeda pada tahap akhir setelah terjadi proses degradasi protein. Pada getah kamboja cenderung lebih cepat dengan terbentuknya tekstur kasar. Selanjutnya, pada ekstrak nanas dan daun pepaya jauh lebih lambat karena teksturnya itu terbentuk berupa tekstur halus. Selanjutnya, tingkat keefektifan setiap enzim itu dipengaruhi oleh banyak faktor seperti pengaruh suhu, pH, dan juga pengaruh tingkat kematangan dari buah atau bahan alami yang digunakan. Enzim protease pada buah nanas berasal dari enzim bromelin, pada daun pepaya berasal dari enzim papain dan kemopapain, serta pada getah kamboja berasal dari enzim plumerin. Susu di sini bertindak sebagai variabel tetap, yaitu sebagai protein yang akan didegradasi. Sekian dan terima kasih.